Nah sekarang kan terbukti kasus ini bukan pelecehan. Tidak ada pelecehan seksual di dalam hal ini. Kan dari awalnya sudah bilang, ini ada sesuatu antara Joshua dan Nenek Putri. Dan Nenek Putri ini mungkin pada waktu kejadian dia nafsu, tapi Joshua nggak mau ladeni. Lalu dibikinlah skenario dia diperkosa. Sampai sekarang dia tetap mengatakan dia itu mendapat perlakuan yang tidak baik oleh Joshua. Harusnya jaksa penuntut umum dan hakim cek tulang belakangnya Nenek Putri. Kan katanya dibanting ke lantai. Kalau umpamanya benar-benar dibanting ke lantai itu si nenek, ya, tulang belakangnya pasti memar. Satu, kalau terjadi bantingnya keras, paling tidak biru atau retak, itu dicek dong tulang belakangnya. Kalau betul-betul ada terjadinya pembantingan ke lantai yang dilakukan oleh Joshua kepada Nenek Putri. Ini faktanya kan tidak ada visum tulang belakang, cek tulang belakangnya nggak ada. Ini benar-benar kecewa sekali loh. Ini jaksa nih ya itu takut gitu loh. Jaksa ini atau bosnya ini mendapat titipan amplop coklat. Apakah ada amplop coklat yang bermain dari keputusan ini? Yang akan terawang. Apabila benar ada, maka siapapun yang menerima amplop coklat ini, pastikan kalian akan mendapat celaka 7 turunan. Karena kalian menjual kasus dan menjual nyawa orang demi rupiah. Bersikap adillah. Tunjukkan kebenaran di atas kebenaran. Ya, jangan karena keluarga Joshua adalah orang yang tidak mampu dan pelakunya adalah orang yang berduit, semena-menalah kalian menjatuhkan masa hukuman kepada para pelaku. Lalu Richard, jujur ya, Nyai sebenarnya kasihan sama Richard, tapi tetap Richard bersalah. Ya, Richard tetap bersalah. Lalu dia mengajukan diri menjadi JC. Harusnya jaksa juga melihat bagaimana Richard sudah berkata benar, sebenar-benarnya mengungkap kasus ini. Kalau Nyai, kenapa si pelaku utama 2 orang ini, si Nenek Putri inilah dalang sebenar-benarnya, ya kan? Karena dialah penyebabnya kan. Harusnya Nenek Putri ini minimal 20 tahun penjara. Saya pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi, kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik, dan untuk
para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada keputusan. Bang, Di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, tanpa Tapi tadi jaksa menyampingkan menilai peran salah satu hal yang benar, Richard karena sebagai kata JC, sebagai tapi eksekutor. dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapannya? Yang itu tadi saya sampaikan dari awal, kami berbeda pendapat karena Oke, beragam reaksi pendukung Richard Eliezer usai sidang tuntutan. Sidang tuntutan terhadap Barada Richard Eliezer turut dihadiri sejumlah pendukungnya. Mereka terlihat kecewa dengan tuntutan 12 tahun dari jaksa. Jaksa tuntut Richard Eliezer 12 tahun bikin penggemar kecewa dan berteriak. Sidang sempat diskors. Sidang tuntutan Richard Eliezer dalam kasus dugaan pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 18 Januari 2022 sempat diskors saat poin tuntutan dibacakan. Hal itu terjadi setelah pengunjung yang didominasi pendukung Baradae itu berteriak histeris. Usai jaksa menuntut agar hakim menjatuhkan pidana penjara 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer. Beragam makian dilontarkan pengunjung kepada jaksa penuntut umum yang membacakan surat tuntutan terhadap Baradae. Gak adil, teriak seorang hadirin. Pendukung Richard Eliezer yang berada di luar dan di dalam sidang, mereka berteriak. Mereka meminta keadilan kepada jaksa penuntut umum. Keributan yang terjadi di ruang sidang membuat Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso harus menghentikan sidang sementara. Sidang kemudian kembali dilanjutkan setelah situasi ricuh bisa sedikit tenang. Jaksa penuntut umum JPU pada Kejaksaan Negeri Kejari Jakarta Selatan menuntut Richard Eliezer alias Baradae selama 12 tahun penjara. Richard Eliezer dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kejari Jakarta Selatan menuntut Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae selama 12 tahun penjara. Richard Eliezer dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pasal 340 berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Atas tuntutan jaksa tersebut, kubu Baradae bakal menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang selanjutnya. Dalam kasus ini, Verdi Sambo telah dituntut pidana penjara hukum seumur hidup, sementara Kuatmaruf, Putri Chandrawati, dan Bribka Rizky Rizal dituntut penjara masing-masing 8 tahun penjara. Keempat terdakwa tersebut menyatakan jaksa terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Soal hukuman yang pantas terhadap Richard Eliezer, Ibu Brigadir J Tia Bela Yosua dan sudah minta maaf. Richard Eliezer terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat akan menjalani sidang tuntutan dan sudah dilakukan pada 19 Januari 2023. Ibu Brigadir J ikut berkomentar. Rosti Simajuntak mengatakan mengenai hukuman yang pantas untuk Richard, pihak keluarga menyerahkan ke jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Tuntutan Eliezer di sana kami kembalikan ke JPU karena dia sebagai justice kolaborator dan karena dia belum
Sebelum persidangan dimulai, dia telah meminta maaf dan dia sanggup membuka kasus ini, memberikan pertolongan keadilan untuk Yosua, kata Rosti Simajuntak. Dikatakan saya akan membela Bang Yos, jadi dia telah bersedia, semoga di sana JPU atau hakim yang berikan hukuman yang setimpal buat dia. Minta Ferdi Sambo dihukum mati. Sementara Rosti merasa kecewa dengan tuntutan hukuman penjara seumur hidup yang diberikan JPU kepada Ferdi Sambo. Rosti mengatakan tindakan sadis yang dilakukan Sambo terhadap anaknya harusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, yaitu hukuman mati. Untuk itu, kini keluarga Yosua menggantungkan harapannya ke majelis hakim agar dapat memberikan keadilan kepada keluarga dengan menghukum mati Ferdi Sambo. Tetapi kami berpengharapan kepada hakim, biarlah Pak Hakim yang mulia memutuskan persidangan tuntutan yang seadil-adilnya agar kami diberikan hukuman seadilnya, dan terlebih lagi kepada anak kami yang terbunuh dengan sadis, keji, dan biadab, ujar Rosti. Jadi harapan kami hanya kepada hakim yang mulia sebagai utusan Tuhan yang kami percayai dan yakin bisa memutuskan hukuman mati untuk Ferdi Sambo yang telah melakukan pembunuhan berencana kepada anak kami Yosua. Oke. Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, netizen ikut terluka. Dituntut 12 tahun penjara, tuntutan ini membuat suasana sidang sempat ricuh karena pengunjung sidang kecewa tuntutan terhadap Richard Eliezer atau yang kerap disebut sebagai Baradae lebih berat dibandingkan dengan Putri Chandrawati atau PC. Kekecewaan ini juga merembet ke media sosial, medsos. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua menarik perhatian masyarakat sehingga publik ikut memantau dan mengikuti sidang kasus ini sejak dari awal. Di media sosial, netizen pun menyampaikan melampiaskan kekecewaan mereka. Tuntutan 8 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati dinilai sungguh tidak adil dibandingkan tuntutan terhadap Richard Eliezer. Hal ini melukai rasa keadilan masyarakat. Hal ini ramai di media sosial. Kita lihat ada dari Naya, Richard Eliezer 12 tahun, PC cuma 8 tahun, negara dengan hukum paling lawak emang ya di Wakanda. Cak Hum, kalau Richard Eliezer tidak buka fakta, sesungguhnya mungkin dia dan Sambo tidak akan jadi terdakwa. Jaksa ini sudah dibantu menguak fakta, tapi malah tuntutannya lebih berat daripada Tuan Putri. Lee Free, Take Free Seret. Brigadir Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, lebih tinggi daripada tuntutan Putro Chandrawati yang hanya 8 tahun penjara. Bubble, JPU gak adil banget sih. Vonis hukuman buat Richard Eliezer percuma, jujur. Ujung-ujungnya tuntutan dia lebih berat, lebih tinggi dibanding orang-orang yang menjadi pemeran utama di balik pembunuhan berencana. Dari Fatia Misalia, kecewa banget sama hasilnya. Serius, 12 tahun. RIP keadilan, save Richard Eliezer. Oke, jadi teman-teman, itu yang disampaikan oleh para netizen ya. Silakan tulis komentar Anda di kolom yang tersedia di bawah ini.